pada malam hari ini. Mungkin langsung saja ya Bang Ciko, seperti yang tadi sudah disampaikan, bagaimana kemudian mengatasi fenomena nebeng.com atau nebeng kakak begitu di Jakarta untuk penguatan SDM kita nih di Jakarta? Yang pertama gini, agak sulit untuk menahan Jakarta sebagai magnet daripada masyarakat dari tempat-tempat lain. Ya kan, namanya juga pusat perekonomian nasional. Di sini di tempat di mana orang bisa mencari kerja bahkan sampai 24 jam. Berbeda dengan daerah lain misalnya, kalau kita pergi ke daerah lain ya, kita mau cari makan setelah jam 8 malam, 9 malam agak susah. Di sini sampai 24 jam bisa cari makan. Artinya apa? Ada kegiatan ekonomi yang terus-menerus berlanjut dalam seharinya itu. Artinya di mana opportunity untuk mendapat pekerjaan sangat besar di sini. Dan itulah yang akan menjadi masyarakat datang ke sini sehingga dia terpaksa harus nebeng kakak, ya kan salah satunya. Betul. Nah, bagaimana cara untuk menahannya? Kita nggak bisa nahan dalam artian gini. Itu yang saya tadi katakan di awal bahwa kita nggak bisa menahan orang masuk ke Jakarta. Kita nggak mungkin membangun tembok, ya kan menjadi ada tempat imigrasi, kasih lihat paspor lo nggak boleh masuk. Tapi satu cara yang kita bisa lakukan adalah kita bisa melakukan penertiban. Nah, tetapi kan penertiban itu juga harus dibarengi dengan hal-hal yang sifatnya kita menyediakan juga lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang mau datang ke sini. Iya dong, kita nggak bisa menahan, tapi kan kita harus menyediakan lapangan kerja. Nah, ketika kita sediakan lapangan kerja, kita juga harus sediakan rumah susun. Kita sudah harus sediakan tempat tinggal yang layak, ya dan murah dan tidak membebani mereka-mereka itu sehingga mereka juga tidak harus menebeng kakak, bahkan tinggal serius di dalam satu rumah sekian banyak orang gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini bisa dihindari dengan cara itu. Yang kedua, bisa dihindari dengan cara apa? Orang bisa nebeng kakak kan berarti ada kong kali kong dengan pengurus RT, dengan pengurus RW, dengan oknum kelurahan maupun kecamatan. Itu juga kenapa di Mas Pram dan Bang Dul kita ingin menaikkan insentif bagi para pengurus RW, pengurus RT yang selama ini kita naikkan akan menjadi 2 kali lipat dari yang mereka dapatkan sebelumnya. Cukup dengan itu? Saya rasa for a start cukup. Karena kita kan realistis. Realistis kenapa ya kan ada anggaran yang memang terbatas. Kita maunya sih ngasih 100 juta seorang sehari kalau perlu ya kan gitu. Tapi kan ini nggak bisa. Tapi intinya adalah kita ingin tetap menaikkan. Kita kan tahu sekarang pengurus RT kita, pengurus RW kita itu menyambi pekerjaan lain banyak sambiannya. Kita Bang Effendi Ghazali mau ngurus surat-surat datang ke RT pagi disuruh balik lagi malam. Katanya RT-nya lagi gojek lagi, ya kan? Kalau kita bisa memberikan mereka insentif seperti itu, tentunya mereka akan lebih memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Bu Siti Fadila mungkin bisa dikomentari Bu, apa yang tadi menjadi harapan dari para narasumber pakar kita Bu? Salah satunya adalah SDM ini Bu. Iya. Maksudnya gimana tadi? Ya artinya SDM-nya harus dibenahi, harus benar-benar transparan, bersih, tidak boleh ada hengki-pengki. Menurut saya nyambung sama Pak Ciko tadi. Kalau Pak Ciko tadi mengatakan bahwa RT-nya dinaikkan gajinya. Menurut saya itu tidak menjamin. Itu oke-oke saja, lebih memperbaiki. Tetapi yang penting adalah regulasi atau kebijakan pemerintah yang harus berpihak pada rakyat. Sekarang memang belum bagus regulasi? Belum dong sekarang. Masih kalau belum ya ditambah berpihak pada rakyat. Dan kalau rakyat di bawah itu sejahtera, saya kira hal-hal demikian itu agak terhindar deh. Mungkin RT, RW-nya, ya kita mesti harus cari jalan keluarnya. Kalau ada nebeng pembantu kita aja nebengnya, pembantu kita aja nebeng kita gitu. Nah itu memang itu suatu masalah yang sebetulnya tidak perlu dimasalahkan. Yang penting rakyat kecil harus sejahtera. Tidak ada yang tidak mempunyai pekerjaan. Narasumber pakar itu mempermasalahkan Bu tadi Bu. Ya. Gimana Bu? Ya memang kalau Bapak tadi kan bilang bisa 11 kakak, 11 orang satu kakak. Tapi Darmakur menganggap itu tidak masalah berarti? Ya menurut saya sih kalau misalkan pembantu itu kan memang ngikut kakak kita. Kalau masih terbatas seperti itu saya kira nggak masalah. Tetapi kalau terlalu banyak dan kemudian ini ya mesti harus dicari jalan keluarnya. Satu, kita tidak bisa menghalangi urbanisasi karena urbanisasi itu sudah bagian daripada kita menjadi kota global. Nah kalau itu memang
memang harus datang ya jangan dipersulit untuk mendapatkan KK betulan. Baik, selanjutnya mungkin Mbak Sheryl tadi udah disindir-sindir sama Bang Ciko ya soal dana insentif 100 juta. Nah ini RK Padahal nggak 100, 200 loh. 200 nih, ini udah disentil-sentil nih sama Bang Ciko nih. Oke, mungkin saya jawab satu-satu ya karena Oke. banyak sekali. Tadi terima kasih sebelumnya untuk Mas Yayat nih, Iya. yang sudah Kang mengambil Yayat. Kang Kang Yayat yang Yayat. sudah mengambil contoh Lee Kuan Yew. Saya setuju sekali bahwa sebagai bangsa besar pun tidak ada salahnya kalau kita melihat ada negara lain yang bagus-bagusnya kita ambil. Kita nggak usah malu untuk itu. Oke. Hanya orang-orang berpikiran sempit yang tidak mau melihat sekelilingnya yang lebih bagus. Jadi kalau tadi saya mention Shanghai, itu bukan yang ikut-ikutan, tapi Bang Ridwan sudah pernah berkontribusi di sana sebagai profesional. Oke, saya kembali ke topik kita ya. Tadi kalau ada yang dibilang bahwa menciptakan budaya global, saya setuju sekali dengan Mas Effendi Ghazali. Yang akan dilakukan adalah bagaimana mengubah budaya kita. Karena sekarang itu penggunaan transportasi umum di DKI yang luar biasa sudah paling bagus di satu Indonesia, ternyata hanya digunakan 20%. Berarti apa? The culture is not there, budayanya nggak ada. Kayak kita kalau keluar negeri, saya ke Osaka jalan kaki 2 jam biasa aja. Karena semua orang jalan kaki. Saya jadi merasa jarak 20 menit, 25 menit itu saya pakai baju bagus nggak masalah karena semua orang di situ. Saya merasa aman. Jadi nanti itu yang akan kita bentuk, kita akan menggratiskan MRT, LRT, BRT Wow. dan menambah koridor-koridor Transjakarta dan lain sebagainya. Itu semua gratis ya? Dengar dulu, kita akan menggratiskan untuk 17 kelompok masyarakat. Oh, ada- Tadinya 15 tapi Ada ini 17. Ada klasifikasinya. Kita tambah 2 yaitu apa? Kita tambahkan yatim, anak yatim dan juga pelayan rumah ibadah. Jadi bukan hanya marbot, tapi pelayan rumah ibadah mana saja yang diakui di Indonesia begitu ya, 6 agama. Lalu saya kembali lagi dengan bagaimana sih mengenai budaya nebeng.com itu ya. Iya. Itu betul nyata adanya. Karena saya waktu belusukan itu ke kampung-kampung, bayangkan ada satu rumah di DKI, itu isinya 7 kakak. Maksudnya 1 kakak tapi 7 anggota, 7 keluarga berkumpul di situ. Satu rumah petak. Ini yang akan dicoba untuk diatasi dengan program Rido, yaitu kita akan membangun lebih banyak lagi hunian-hunian yang mendekatkan masyarakat Indonesia, masyarakat DKI tentunya ya, yang tadinya komuters harus bolak-balik 3 jam hanya untuk menuju tempat kerja, one way-nya 1,5 jam menjadi 3 jam, pulang udah capek gitu ya, udah nggak ada quality time sama keluarga, gimana dia mau berbudaya, benar ya? Nah jadi kita akan coba membuat hunian-hunian vertikal di atas stasiun dan juga di atas pasar-pasar modern. Kenapa ini masuk akal? Karena apa? Lahannya udah punya Pemda kan, Oke. udah punya Pemprov. Jadi masuk akal, ini masalah will, punya political will nggak? Oke. Nah jadi kita akan mendekatkan warga ke tempat kerjanya. Tentunya ini segmennya untuk menengah ke bawah ya. Dan kedua, kita akan membuat lebih banyak lagi central business central bisnis SCBD bukan hanya di SCBD yang dekat Sudirman itu. Ya. Kita akan bangun lebih banyak lagi supaya apa? Orang itu nggak harus semua ngumpul di Sudirman, semuanya Baik. ngumpul di PIK 2 gitu misalnya. Ya, Nah ini kan satu Baik. hal tadi yang belum Itu- menarik, tapi satu hal tadi yang belum terjawab adalah justru dalam konteks membangun budayanya. Jadi Iya. tadi diberi contoh kalau kita di Singapura kita mau melakukan ini, artinya membuang sampah pada Anda tempatnya. mempertanyakan, Begitu Ridho, sampai apa di sini, penawarannya? Iya, makanya saya belum atau selesai. Oh belum selesai? Iya. Nggak, maksud saya oke lah ya pengaturan penambahan rumah, kakaknya ditertibkan dan lain-lain. Tapi bagaimana, jangan-jangan saya khawatir debat malam ini keluar dengan itu tuh program ini, program Ya, itu, jebakannya program di situ. Padahal yang kita mau dengar kan, Itu tadi. gimana nih Cheryl, caranya ngajak orang betul-betul mau jalan sama-sama sepanjang Nah, itu. betul. Itu Mau dia. beralih ke yang tadi kan, transportasi publik. Oke. Mau misalnya, Baik Bang Ege. ya berpikir bahwa sekolah ini sama baiknya dengan kepentingan-kepentingan tertentu misalnya. Oke baik.